Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar mengenai Laravel, yaitu PHP Framework. Nah, diharapkan teman-teman untuk memulai Laravel atau untuk bisa mengikuti tutorial ini, nah teman-teman perlu menginstal. Terlebih lagi untuk yang baru memulai membuat aplikasi, nah teman-teman perlu menginstal Composer, kemudian npm, ini Composer, bisa di-download di sini, kemudian ada npm, atau ini ya, Node.js. Ya, ini silakan diinstal aplikasinya, kemudian ini juga Node.js, bisa diinstal. Kemudian ada juga untuk servernya, kita download aja, sam download dari apachefriends.org. Ya, 3 aplikasi ini diharapkan sudah teman-teman punya ya. Oke, nah silakan diinstal. Ini saya close semua. Lalu mari kita fokus di Laravelnya. Ya, cukup mudah untuk menginstal Laravel. Kita bisa ke dokumentasinya. Oke, nah silakan teman-teman bisa baca Why Laravel, kemudian Your First Laravel Project. Nah, kita langsung aja ke installation. Di sini, installation. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kita bisa lihat kalau kita gunakan Composer, jadi kita menginstal Laravel menggunakan Composer, kita pakai perintah ini. Kita bisa copy, kemudian kita ke folder atau directory yang ingin kita install. Oke, htdocs. Ya, teman-teman yang di Windows menyesuaikan, intinya kita ke folder sam htdocs. Di sini saya buka cmd-nya, terminalnya. Di Windows cmd ya, kalau di Mac terminal. Nah, lalu di sini saya pastekan yang tadi, paste. Kemudian, nah kita perintahkan nih, Composer, Create Project, Laravel, Strap Laravel, lalu nama projectnya kita. Misalnya kita buat Started, oke? Jadi ini project kita bernama Started, atau foldernya nanti akan bernama Started. Kita enter. Oke, setelah berhasil, nah kita pindah ke projectnya nih. cd, change directory. Tadi nama project kita apa? Started. Oke, kita enter. Lalu ya, ini kita bersihkan dulu, clear. Kalau di Windows, CLS ya. Ya, kalau tidak salah CLS. Ini kita clear. Setelah itu, kita jalankan PHP Artisan Serve. Nah, teman-teman ketika install PHP-nya atau install SAM-nya, pastikan PHP-nya teman-teman sudah bisa jalan di terminal atau di CMD. Caranya ya, ketik aja PHP, lalu minv, enter. Nah, kalau sudah bisa kelihatan PHP versi seperti ini, artinya PHP-nya teman-teman sudah bisa running atau dijalankan lewat terminal. Oke, begitu ya. Kita clear aja, bersihkan, kemudian jalankan kembali PHP Artisan Serve, kemudian kita enter. Oke, lalu kita buka alamat ini. Kita bisa ketikkan di sini 127. Oke, ini ada. Kita enter. Yaps. Jadi Laravel project pertama kita telah berhasil diinstal. Nah, versi Laravel kita bisa lihat di sini. Versi 9.35.1. Begitupun dengan PHP versionnya. Oke, selanjutnya kita buka text editor kita. Di sini kita pakai Visual Studio Code. Ya, jika sudah muncul tampilan Visual Studio Code-nya, nah, teman-teman tinggal drag and drop folder project-nya. Atau bisa lewat ini ya, lewat Visual Studio Code, kita open directory. Ini, tapi di sini saya drag and drop saja. Kita pilih
project kita ini started, kita klik tahan dan bawa ke sini. Oke. Nah, ini adalah struktur folder dari framework Laravel kita. Ya, untuk struktur folder framework Laravel, di sini ada app. Nah, nanti kita akan mainkan di sini HTTP, controllernya di sini. Ini nanti my Delaware. Ya, ini untuk membatasi akses URL ya. Jadi hak akses mengenai URL bisa di sini. Kemudian models, ya ini untuk database-nya, model database. Kemudian di sini ada database, folder database sendiri. Migration, ya ini kalau kita ingin buat tabel menggunakan migration yang disediakan dari Laravel. Nah, kita buatnya di sini nih. Jadi yang sudah ada saat kita pertama kali install Laravel, nah ini ada tabel user, perintahnya kan schema create nih. Nah, jadi perintahkan membuat tabel user. Kemudian ada lagi file create password. Nah, ini keperluan Laravel, jadi memang defaultnya sudah segini. Ada file jobs, kemudian ada personal access token. Jadi ini kita biarkan aja nanti ketika kita migrate atau kita buat database menggunakan Laravel, ini biarkan saja mereka di-create. Oke, nah nanti ini ada factories. Ini untuk membuat atau mengisi data secara otomatis. Nah, kita bisa gunakan factories. Kemudian seeder, nah seeder ini yang nanti bisa memanggil kelas atau model factories. Nah, dari sini nih, untuk menjalankan kelas factories ini, nah kita bisa gunakan database seeder atau di folder seeder ini. Oke, kemudian ada public. Nah, public ini yang nanti bisa kita gunakan untuk menyimpan folder atau file yang bersifat public. Semisal upload file, kita bisa simpan di sini juga. Atau aset dari file JS, JavaScript, dan juga aset dari file CSS maupun image dari web kita. Kemudian di sini resource, nah ini tampilan halaman view-nya kita di sini. Oke. Nah, ini welcome. File welcome yang kita bisa lihat tadi yang paling pertama, view-nya ada di sini. File HTML yang ditampilkan ini di sini. Welcome. Kemudian routes. Nah, routes ini karena kita kan gunakan web, jadi kita pakai file web, bukan file api.php. Jadi yang kita gunakan masih file web ini. Nah, selanjutnya ada file env. Nah, ini untuk settingan aplikasi kita nih. App name, app URL, kemudian koneksi database. Nah, ini di sini. Jadi ketika kita ingin connect dengan database, nah kita perlu setting nama database kita ini di sini. Ya, jadi kita rubah saja di sini, started. Oke, kita simpan. Ya, jadi pengenalan mengenai struktur aplikasi Laravel kita segitu saja yang teman-teman perlu tahu untuk saat ini. Langkah berikutnya setelah kita buatkan DB database, kita sudah setting nama database-nya. Kita bisa jalankan PHP Artisan Migrate, artinya kita kirim atau kita buat migration ini biar tercipta di database started. Jadi buat user, create table user, kemudian create table reset password. Nah ini password reset. Nah kita jalankan dengan perintah ini, PHP Artisan Migrate. Tapi sebelum itu ya kita tambahkan aja dulu di sini. Kita buat kolom lagi tambahan, tabel. Karena nantinya kita mau upload foto ya. Kita upload foto saja di sini. String foto, kemudian kita buat null label. Kita simpan. Nah, jika sudah, pastikan sumnya teman-teman jalan. Ya, kemudian kita enter. Nah, kita bisa lihat untuk Laravel 9, ketika kita belum menciptakan sebuah database started. Nah, tadi kan kita punya ini ya, env, kita baru setting di sini nih. Kita belum membuatnya di database atau belum membuatnya di database MySQL. Nah, di Laravel 9, ketika database ini belum ada di dalam MySQL kita, maka Laravel meminta ada warning, yaitu ya, would you like to create it? Nah, jadi ya kita jawab aja yes. Oke, sudah. Sekarang kita punya tabel user, tabel password reset, dan file job
juga personal access token sudah dibuat di database MySQL. Kita bisa cek localhost php myadmin, kemudian kita lihat started. Oke, nah ini sudah ada ya. Ya, selanjutnya kita akan buat halaman login. Untuk membuat halaman autentikasi, login, dan register, kita bisa manfaatkan package yang ada di Laravel, dan ada beberapa package yang bisa menangani fungsi tersebut untuk autentikasi, seperti Laravel Breeze, kemudian ada Laravel Jetstream, atau ada juga Laravel Passport. Nah, di video kali ini kita gunakan Laravel Breeze. Nah, teman-teman bisa melihat di video sebelumnya untuk Laravel Apan, di situ menggunakan Laravel Jetstream. Nanti bisa dilihat panduannya seperti apa. Nah, di sini kita gunakan Laravel Breeze. Jadi coba kita cari di sini. Oke, kita bisa lihat di sini beberapa package. Nah, kita ke Laravel Breeze. Oke, ini. Dan sudah diperlihatkan cara instalasinya. Ini jika kita menggunakan Vue atau React, tapi untuk saat ini kita gunakan aja yang ini ya. Kita install yang ini. Kita copy. Kita ke codingan. Kemudian kita install package-nya. Kita paste. Oke, kita install. Kita ke dokumentasinya lagi. Nah, di sini jika kita sudah install, kita perlu jalankan PHP Artisan Breeze install. Nah, yang tadi ini baru mendownload Laravel Breeze-nya. Sekarang kita install Breeze-nya. Oke. Nah, lalu di sini ada beberapa error. Ini butuh npm install. Nah, ini kita biarkan aja. Ini masalah di Homebrew. Biarkan aja. Kemudian kita migrate. PHP Artisan migrate. Kita bisa lihat setelah kita install PHP Artisan migrate, ada yang berubah nggak ya di migration? Oke, kayaknya tidak ada. Kita lewatkan aja karena tadi kita sudah migrate. Tapi kalau teman-teman mau ulangi lagi, bisa aja buat PHP Artisan migrate, kemudian kita refresh. Jadi ini semisal kita membuat ulang lagi database-nya kita. Kita enter. Oke, sudah. Lalu kita jalankan ini ya, dua perintah ini. npm install dan npm run dev. npm install dan npm run dev. Oke, kita enter. Oke, ada error. Nah, coba kita npm install saja. Oke, ada error ini. No such file npm ya. Oh, npm ku belum jalan ini kayaknya. npm version. Ya, npm belum jalan. Saya install dulu. Brew install npm. Ya, sudah terinstall npm di laptop ini. Coba sekarang kita ketikkan npm install. Oke, selanjutnya npm run dev. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita refresh halaman kita. Ya, kita refresh.
Dan kita bisa lihat di sini sudah ada fungsi login. Dan ini halaman login yang dibuat oleh Laravel Breeze. Kemudian kita coba ke register. Oke. Jadi di sini kita bisa isikan nama kita, admin test.com, password. Oke, kita register. Oke. Jadi ini tampilan halaman dashboard yang dibuat menggunakan Laravel Breeze. Kita coba logout. Oke, lalu kita login lagi. Tadi admin@test.com, kemudian coba kita isi sembarang ya. Kita login. Oke, error. Kita coba isi yang benar. Password. Login. Oke, masuk. Ya, selanjutnya kita akan mengcustom halaman dashboard ini. Nah, di sini template yang sebagai latihan kita gunakan dari Demwagon. Tidak lagi menggunakan template admin bawaan dari Laravel Breeze, tapi kita gunakan template yang kita download dari internet. Nah, di sini kita pakai dari Demwagon. Kita langsung aja launch live preview, kita bisa lihat. Ini templatenya cukup keren untuk latihan. Nah, nanti silakan diedit. Untuk mengedit ini, template ini, teman-teman harus punya sedikit pengetahuan mengenai CSS dan Bootstrap 5. Atau Bootstrap lah, framework CSS. Nah, itu teman-teman harus punya dasarnya biar ketika ngedit file ini, itu tidak kebingungan. Tapi cukup mudah untuk mengeditnya. Jadi yang kita perlu edit hanya link ini dan juga konten di dashboardnya nih. Konten di sini. Oke, setelah kita edit nanti, nah ini hasilnya seperti ini. Ya, ini kita biarkan aja dulu. Kemudian linknya seperti ini. Karena di latihan ini kita fokusnya di menu user, jadi ya kita pakai aja satu link di sini yaitu user. Kemudian kontennya seperti ini. Nah, jadi teman-teman kalau mau edit dari template, ya, usahakan kita edit seperti ini dulu. Jadi masih manual, belum kita pasang di Laravel. Jika sudah fix seperti ini yang kita mau pakai, nah baru halaman ini akan kita integrasikan atau kita masukkan ke dalam Laravel. Ya, teman-teman tidak usah takut, nanti linknya untuk hasil ini juga ada di deskripsi, silakan di-download. Nah, link deskripsi itu juga sudah termasuk untuk master template-nya. Oke, begitu ya. Sekarang kita lanjut untuk memasang template ini ke dalam Laravel kita. Ya, di dalam struktur folder aplikasi kita ada terdapat folder public. Nah, di dalam folder public ini akan kita pastekan folder assets dari template kita ini. Jadi silakan kita buka folder asset yang di file ini. Nah, yang di sini ya, ini yang assets. Folder assets ini, nah kita copy. Kemudian kita paste ke dalam folder public kita ini. Kita paste ke dalam. Ini public. Oke, kita paste di sini ya. Paste item. Oke, sudah. Jika folder asetnya sudah selesai, nah kita lanjut untuk edit file resource view-nya, yaitu layout. Kita buat sebuah layout baru berisi tampilan atau template dari ini yang telah kita edit. Oke, kita buat saja file baru. Di sini kita buat new file. Lalu kita berikan nama admin template blade.php. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita copy source code dari template ini ke dalam sini. Jadi ya kita buka index.html-nya. Kita buka Visual Studio Code. Nah, ini kita paste saja ke dalam sini. Oke, jika sudah. Oke, lalu ini kita delete saja ini. Kemudian title ini kita ganti saja. Started up. Lalu berikutnya, link-link seperti ini yang ke assets, ke folder assets. Nah, kita perlu setting agar dia bisa merujuk atau koneksi langsung ke folder public kita nih, di assets ini.
Lalu kita klik di sini, kemudian kita tekan option untuk yang Mac. Kalau untuk yang Windows, Alt. Nah, itu bisa ditahan keyboardnya. Lalu kita klik lagi di sini. Ini biar bisa edit sekaligus ya. Oke, seperti ini yang kita mau set. Lalu kita rubah. Kita buat seperti ini. Assets. Oke, sudah. Lalu ini kita kasih titik 2. Kemudian semua isinya ini kita pastikan ke dalam asetnya ini. Oke, lalu berikutnya oke, ini juga kita buat hal yang sama. Oke, nah selanjutnya kita ke JavaScript-nya di bagian bawah. Nah, link JavaScript kita koneksikan lagi seperti halnya file CSS. Oke, jika sudah kita bisa simpan. Nah, jika kita telah selesai mengkoneksikan semua file JS dan file CSS-nya, nah kemudian teman-teman perlu lihat di sini. Nah, buat teman-teman yang baru belajar membuat aplikasi, ya atau baru mengenal Laravel, kita punya template ini kan bagian sini nantinya akan berubah-berubah. Jadi ketika halaman dashboard diklik, maka konten ini akan berubah. Begitupun ketika user ini diklik, maka halaman ini akan berisikan page atau data dari link user ini. Jadi kita perlu setting di Laravel bahwa bagian sinilah yang nanti akan kita ganti atau bersifat dinamis. Nah, di Laravel kita bisa gunakan fungsi yield. Oke, kita langsung aja cek di adminnya, admin template. Kita lihat yang mana yang perlu kita gantikan. Oke, ini kan konten. Lalu dari sini yang berisi kontennya nih. Nah, maka ini kita hapus. Atau kita cut saja ya. Ini kita cut. Oke. Lalu kita buat di sini fungsi atau blade ini yield content. Oke, sudah kita simpan. Nah, begitupun untuk bagian scriptnya. Nanti kan mungkin di saat penambahan page ada kita mau lampirkan script JavaScript. Nah, itu bisa kita gunakan stack, yaitu kita kasih nama script.js. Ya, seperti ini. Nah, lalu pasangnya gimana? Nah, pasangnya kita ke dashboard sini, halaman dashboard. Lalu ini kita hapus saja, karena kita nggak pakai ini ya, bawaan dari Laravel Bridge. Kita hapus saja ini template-nya. Nah, kemudian kita gunakan add extends, fungsi extends, lalu kita panggil kita punya template, yaitu layout admin template. Oke, sudah. Kemudian kita buka section, isinya konten, kemudian kita paste yang tadi. Isi yang tadi kita cut dari admin template, seperti ini. Lalu kita end section, jangan lupa. Oke. Nah, nanti yang JavaScript, jika kita ada keperluan untuk JavaScript, kita bisa buat seperti ini. Push, kemudian script.js. Nah, lalu di sini script JavaScript-nya kita. Oke, nah seperti ini. Tapi karena halaman dashboard kita belum pakai JavaScript, kita hapus saja. Oke, lalu kita simpan. Nah, di sini kita ganti aja. Atau halaman dashboard nggak usah pakai account setting. Di sini kita rubah menjadi dashboard. Oke, ini kita rubah. Jadi welcome to started application. Kita simpan. Kita coba login. admintest.com password. Oke, berhasil ya. Ini halaman dashboard kita. Ya, selanjutnya kita akan aktifkan link ini sehingga ketika kita klik dashboard, dia akan ke dashboard.
Dan ketika kita klik users, dia akan ke halaman users. Jadi bisa saja kita langsung aja buat di sini page-nya dulu ya. Kita buat aja users. Kemudian di sini kita buat file index user.php. Kemudian di sini kita pastekan, lalu di sini oke. Ini kita ganti aja users list. Lalu ini halaman user. Lalu selanjutnya ya kita edit link ini ya. Nah, kita ke admin template-nya, file admin template, kemudian menu user. Ini kita matikan aja, nanti kita buat dinamis ya. Kemudian roots-nya atau link-nya kita pasang di sini. Oke? Roots kita pakai users.index. Nah, setelah kita buat link seperti ini, kemudian kita setting file roots-nya dan kita buat ini users index. Kita ke file roots-nya yaitu web.php. Bisa dilihat di sini folder roots file web.php. Oke, lalu kita buat di sini roots middleware, kita pakai middleware. Kemudian kita buat group function. Lalu di sini kita buat root resource users, kemudian kelas user controller. Oke, selanjutnya kita buat file user controllernya nih. Jika belum, kita buat php artisan make controller user controller. Nah, pastikan teman-teman punya ini juga sudah ya. Sudah dilampirkan untuk file user controller. Sehingga user controller di sini bisa jalan nih di roots-nya. Nah, lalu kita lihat file user controller-nya. Kita klik. Oke, ini file user controller. Kita buat aja di sini public function index. Lalu kita buat return view page index user. Oke, kita bisa lihat di resource-nya. Ini layout, users ya. Kita bukan pakai page, tapi users, index user. Oke, nah kita kembali ke web.php. Coba kita buka terminal. Lalu kita lihat routes yang sudah terdaftar. Oke, PHP artisan route list. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah link-link atau URL yang telah kita buat dari file routes ini. Kita bisa lihat di sini ada API user, confirm password, email verification, kemudian forgot password, ada login. Nah, ini metodenya. Nah, kita punya yaitu users index ini. Nah, ini nama roots-nya nih. Jadi ini URL yang akan tampil di address bar. Kemudian yang ini, bagian ini yang kita pakai di view tadi. Nah, ini admin template. Nah, ini ya, routes user index. Yang ini, users.index. Nah, ini kita pakai di sini. Nah, ini dibuat secara otomatis dikarenakan kita menggunakan resource. Oke, begitu ya teman-teman. Kalau kita buat manual ya bisa juga. Ini nanti seperti ini kita buat routes, kemudian method get, lalu kita buat users, lalu di sini user controller, class, kemudian metodenya index, metode di dalam user controller, kemudian name, lalu kita kasih name-nya user index. Nah, seperti ini, users index. Jadi kita buat satu-satu nih untuk user edit-nya, untuk update-nya, kemudian untuk delete-nya. Tapi dengan menggunakan resource, nah link-link ini sudah dibuat
secara otomatis. Ya, link untuk keperluan CRUD ya. Oke, kita uncomment aja yang ini, atau kita hapus saja. Kita pakai ini saja. Oke, kita simpan. Nah, jika teman-teman kalau sudah simpan webnya, file web ini sudah disimpan, tapi ketika kita buat PHP Artisan root list, ini belum muncul, user ini, tambahan link ini belum muncul. Nah, silakan teman-teman kita ini nih, bersihkan dulu nih cache root-nya dengan perintah php spasi artisan spasi root titik 2 cache. Kita enter. Oke. Nah, jika sudah, coba kita refresh halaman kita. Lalu kita klik user. Oke. Mau ya, halaman user. Tapi kita lihat, nah link ini belum aktif nih. Aktif menunya belum ada nih. Belum pindah ke sini. Nah, caranya kita buat aja nih. Di controllernya, di user controller, kita buat sebuah variabel menu user sama dengan aktif. Kemudian kita kirim ke file index user menggunakan compact. Kemudian kita buat variabelnya user. Oops, ini harus sama ya, user. Jadi variabel ini harus sama dengan ini. Oke, sudah. Lalu kita terima di template-nya. Kita setting di sini, yaitu if iset. Nah, ini and if. Jadi jika ada variabel menu users, maka kita cetak nih, users. Maka aktif. Begitupun untuk yang ini ya, yang dashboard. Nah, ini kita copy aja. Kita ganti di sini menu dashboard. Oke, sudah. Lalu kita ke web PHP. Nah, kemudian di sini ya, kita pasang aja nih. Menu dashboard sama dengan aktif. Kemudian compact. Menu dashboard. Oke, sudah. Kita coba refresh. Ya, ini di link users ya. Kita refresh. Jadi sudah jalan. Nah, sekarang kita kembali ke menu dashboard nih. Ini kan belum jalan nih. Ya, kita buatkan lagi linknya di dashboard ya. Di sini. Routes. Oke, sudah ada dashboard. Kita refresh. Kemudian kita klik dashboardnya. Oke, sudah muncul, hanya linknya, link menu aktifnya belum jalan. Kita cek di web.php, kayaknya ada yang salah nih. Menu dashboard, return dashboard, compact menu dashboard. Oh iya, kita lupa untuk merefresh roots-nya atau bersihkan cache dari roots-nya. Kita bersihkan aja cache. Kita refresh lagi. Kita ke dashboard, kita ke user. Oke, begitu ya. Berikutnya kita akan menampilkan data user di halaman user sini. Tetapi karena kita belum punya data user, kita isi terlebih dahulu. Nah, kita bisa menggunakan seeder atau factory untuk mengisi data dari Laravel ya. Jadi di sini, nah ini kita clearkan dulu. Kemudian kita lihat di database-nya kita, di folder database, ini ada factories, kemudian ada seeders. Nah, ini kita bisa lihat user factory. Nah, ini user factory. Jadi kalau kita jalankan file ini, user factory ini, maka dia akan otomatis mengisi data-data sesuai dengan kolom yang telah kita berikan nih. Diisi name, diisi email, dan password juga remember token. Nah, cara isinya bagaimana? Oke, kita buka terminal, kemudian kita bisa jalankan di sini PHP Artisan Tinker, lalu kita enter, kemudian kita buat user titik 2 factory, kemudian kita isi datanya misalnya 30.
lalu kita buat create. Oke, kemudian kita enter. Ya, dengan begini kita telah mengisi data user sebanyak 30. Nah, kenapa 31? Karena ya kita sudah membuat data admin sebelumnya kan. Jadi 30 ditambah data yang sebelumnya, admin tadi, yang kita pakai login. Nah, jadi 31. Oke, begitu ya teman-teman untuk user factory. Jadi kalau ada model atau database yang ingin kita isi dengan sampel data, nah kita bisa gunakan factory ini. Jadi kita buat saja datanya sesuai dengan kolom yang mau kita isi. Oke, selanjutnya ini kita matikan, kita quit. Oke, kita clear. Nah, kita kembali ke users controller. Ini kita close saja, lalu kita ke user controller. Nah, di sini kita buat users, kemudian kita buat modelnya nih, user, lalu kita ambil aja semua, all. Oke, sudah. Lalu kita buat di sini variabelnya users. Kemudian di file index user ini, nah kita tampilkan user di mana nih? Kita buat di sini saja ya. Ini halaman user. Oke, ini P-nya nih. Kita hapus saja, view batch kita hapus. Ini juga kita hapus saja. Oke, kita hapus. Ya. Nah, lalu di sini kita buat tabel. Oke, setelah kita buat tabelnya seperti ini, kita buat for each. Nah, di sini kita gunakan aja for else. Jadi bisa gunakan for each, bisa juga for else. Kalau for else, artinya dia bisa menampilkan dua pilihan jika ada data dan jika tidak ada data. Oke, kita buat for else saja. Ini. Lalu di sini kita ambil data users. Dari user controller ya, kita ambil data ini. Harus sama nih. Oke, ini users as row. Kemudian kita buat di sini tr baris, lalu kita buat td. Ini untuk nomor urut. Kemudian kita buat di sini name-nya, kita cetak name. Oke, kemudian di sini nanti untuk button edit dan delete-nya. Nah, di sini jika tidak ada data, kita tampilkan aja. Oke, kita simpan. Oke, selanjutnya jangan lupa kita pakai kelas tabel. Oke. Berikutnya kita refresh. Nah, ini user, kita klik aja users. Oke. Nah, kita bisa lihat halaman user kita sudah bisa menampilkan data dari database. Nah, ini kita perluas saja ya call-nya. Ini menggunakan apa ya? SM7 ya. Berarti kita buat aja 12. Oke. Kita refresh. Yap. Ya, lalu di sini kita buat aja PHP-nya ya. Ini untuk nomor 1. Oke, lalu di sini nomor tambah-tambah. Oke, kita refresh ya. Dengan begini kita telah berhasil membuat tampilan data user. Oke, selanjutnya kita buat button tambah ya, agar kita bisa menambah data user. Oke, kita ke file user ini. Index user, kemudian kita di class card saja ya. Kita buat di sini button class button primary button tambah. Oke, kita coba refresh. Oke, dia full ya di sini. Tidak seperti ini ya, kita ganti aja button. Kita pindahkan, kita kasih pindah di sini aja. Coba halaman user. Ini kita buatkan deflex class.
content between kita refresh. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat linknya ya. Kita linknya kasih ke root users.create. Oke, ini kita rapikan. Ya, sudah. Kita coba refresh. Oke, ada error undefined constant user. Ini ya, users ya. Oh, sorry. Lupa. Ini ya. User script pakai tanda petik. Oke, sudah jalan. Kita coba klik tambah. Nah, dia sudah berhasil pindah, hanya belum ada halamannya. Coba kita ke user controller. Ya, fungsinya kita belum buat. Nah, kita akan buat fungsinya secara otomatis. Yang sebelumnya kita telah buat file user controller, hanya fungsinya ini kita buat secara manual. Jadi ada caranya biar ketika kita buat user controller, maka akan dibuat fungsi-fungsi untuk CRUD secara otomatis. Nah, maka ini kita ganti dulu, kita rename aja backup, oke. Lalu kita buat lagi di sini PHP artisan make controller. Kita buat file sama, user controller, kemudian kita gunakan resource. Agar fungsi untuk keperluan CRUD itu dibuat secara otomatis. Oke, kita enter. Oke, sudah. Lalu ini kita kopikan saja yang ini. Copy, lalu kita paste di sini. Oke, ini user kita lampirkan kelas model user. Oke, sudah kita save. Ini kita close. Nah, maka untuk buat halaman kita lihat aja langsung template dari ini yang masternya, kita cek formnya ya. Kita buka yang form basicnya, form basic input. Oke, kita lihat seperti ini. Nah, kita pakai yang ini saja ya. Yang default. Oke, coba kita show page source. Lalu kita cari ini ya, default. Default. Oke, ini sudah ada. Kita ambilnya dari sini aja, bisa kontainer nih. Sampai sini. Oke, sudah. Kita copy. Lalu kita ke kode editor, kemudian kita buat di folder users, new file, form, user.blade.php. Kemudian kita lampirkan layout kita, admin template, section, content, ini end section. Kemudian kita paste di sini. Ya sudah. Nah, kita perlu tutup nih. Ini ada tutup, belum ada ya. Jadi tutupnya sampai di sini, berarti kita perlu tutup untuk div dan div ini. Ya, bisa begini aja kalau di Visual Studio Code. Oke, ada. Lalu ini lagi. Ya. Kemudian kita ganti ini form add user. Ini name. Nah, di sini kita buat placeholder.
your name. Ini kita hapus saja. Oke, selanjutnya kita ke user controller. Nah, create-nya kita return view users from user. Kemudian kita tetap bawa ini ya, variable ini aktif. Untuk menunya kita pasang di sini compact menu user. Oke, kita simpan. Kita coba jalankan lagi, kita klik. Oke, sudah ya. Form add user. Nah, ini tambah user. Kita bisa tulis lagi email, kemudian password, dan confirm password. Kita ke form user, lalu kita kopikan ini. Name, email, password dengan confirm password. Kita rubah name, email, tipenya email. Ini for email saja. Lalu ID the form control input, kita ganti email. example.com email. Oke, lalu ini password, tipe password, ID password, ini password. Oke, kemudian masih ada yang kurang. Nah, di sini kita buat saja confirm password. Lalu ID-nya password confirmation. Oke, jangan lupa buatkan name-nya ya, name password confirmation. Ini juga name, password, kemudian email, name, email. Lalu di sini juga name. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat submit-nya. Div input tipe submit, class button primary, button small, value save, ID save, name save. Oke, kita simpan, kita coba lihat, kita refresh ya. Oke, sudah berhasil. Nah, ini kita kasih jarak ya, marginnya nih. Di sini aja, div class margin top 3. Kita refresh. Oke. Nah, sepertinya kurang besar, jadi kita hapus saja button SM-nya nih, button small. Kita refresh ulang. Oke. Sudah ya. Hanya saja name-nya kita, ini masih name-nya double, kita hapus, tapi kita juga perlu berikan ini ya, jarak antara ini, margin bottom antara name, label name dengan inputannya. Oke, kita buat aja langsung. Name ini kita hapus ya. Yang atas saja kita hapus ini. Oke, ini kita ganti name, ini name. Ya. Lalu kita buat ini div class margin bottom 3. Oke, ini kita copy aja. Kita ganti, kemudian kita ganti. Oke. Dan ini margin topnya nggak usah karena sudah ada margin bottom ya di sini. Kita simpan, kita cek. Oke. Nah, selanjutnya kita kirim
data ini ke backend atau ke user controller dengan fungsi ini ya, fungsi store. Nah, di sini sebelumnya kita buat dulu tujuannya. Ini formnya ya. Div class. Oke, nah ini di sini kita buat saja langsung ini form action. Kita kasih root. Ini user store. Oke. Lalu method post. Kemudian ini data formnya ya kita cut dan kita masukkan ke dalam sini ya. Oke, sudah. Nah, kita rapikan dulu format dokumen. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita jangan lupa untuk di formnya ini setelah elemen form kita perlu fungsi CSRF, ya ini token pada halaman form untuk keamanan. Jadi kita perlu buat seperti ini. Kita coba refresh. Oke, sudah. Kemudian kita ke user controller. Lalu di sini kita inputkan datanya ya. Misalnya kita buat di sini, kita tes return request all. Oke. Lalu kita coba isi ASD email tes@tes.com, password 123, password 123. Kita klik save dan kita bisa lihat data kita telah diambil seperti ini. Tapi sebelumnya, sebelum data ini diproses untuk disimpan ke database, kita mau validasi dulu nih. Jadi saat tombol ini ditekan, save, maka kita mau ada validasi dari sisi backend atau dari sisi server kita buat validasi. Nah, di Laravel kita sudah bisa mendapatkan validasi dari Laravel. Kita bisa buat seperti ini. Request, validate. Lalu kita buat di sini misalnya name. Oke, required. Kemudian kita buat email required. Lalu apalagi? Ya, unique tabel untuk tabel users, kolom email. Nah, ini kita hapus. Oke, sudah. Kemudian untuk password, kita buat required. Kemudian kita buat confirm. Lalu minimal. Panjang karakternya itu minimal 6. Oke, sudah. Jadi seperti ini validasi kita. Setelah kita validasi, nah kita insert datanya nih. Insert data, kita buat user create. Nah, ini kita isi name, kemudian kita buat request name, lalu email, request email, kemudian password. Ini has make request password. Oke, sudah. Oke, sampai sini aja. Lalu kita perintahkan return redirect root ke user index. Oke, kita perintahkan kembali ke user index atau bisa juga ke user create, kembali ke halaman form, atau bisa juga kita menggunakan redirect back.
Nah, ini artinya kita kembali ke fungsi sebelumnya nih, yaitu create. Karena dari create kita ke store, kemudian di store kita perintahkan back kembali, maka dia kembali ke fungsi create. Oke, jadi ya kita ke back saja. Kita kembali ya. Kemudian kita buat di sini with. Kita buat pesannya apa nih? Success. True. Kemudian kita buat message. Pesan. User berhasil disimpan. Oke, kita simpan. Oke, seperti ini sudah selesai untuk sisi backend-nya, fungsi store. Selanjutnya kita tangani di form user. Yang kita tangani pertama yaitu kita ambil ketika ada error atau ada kembalian dari validasi ini ketika error. Oke, ketika ada yang tidak diisi, emailnya double, atau passwordnya tidak sama, nah kita isikan di form user nih. Tampilkan data validasi ketika error. Nah, kita bisa buat seperti ini. Kita buatnya di sini. Display error. Oke, lalu kita buat if errors ini ada error. Ini kita perintahkan if implode. Oke, kita jabarkan ya. Errors all if lalu nilainya message. Oke, seperti ini. Oke, ini salah ya. Ini begini, lalu ya. Oke, sudah. Ada error. Oke, ini undefined variable errors. Oke, sorry. Ini bukan add, tapi $. Variable, nah, sudah. Coba kita klik save. Ya. Ini ya, the name field is required, email field is required, kemudian password juga is required. Nah, kita bisa buat di sini style color red. Oke. Kita simpan, kita coba save, ya. Seperti ini. Atau cara yang kedua, nah ini kan cara pertama nih, tampilkan error. Cara yang kedua, kita tampilkan di sini, keterangan di bawah sini, yaitu jika ada error ini, an error, lalu kita buat di sini name, variabelnya nih, name, dan kita tampilkan hasilnya, div class error, lalu kita tampilkan variabel message. Oke, kita simpan. Kita coba cek. Ini kita refresh dulu, kita klik save. Ya, the name field is required. Nah, tentunya cara ini yang lebih baik ya, karena langsung inputan yang dimaksud ya. Nah, kita bisa copy saja, lalu kita pindahkan ke email. Seperti ini, lalu kita ganti error email, kemudian di sini password. Oke. Kita refresh, kita klik save. Oke. Oke, begitu ya teman-teman untuk validasi di Laravel. Nah, jika teman-teman tidak ingin agar dia seperti ini turun ke bawah, nah kita bisa buat nih. Div class ini, error, kita buat style, position, absolute.
Oke, seperti ini. Ini kita copy. Oke, ini kita copy. Oke, sudah ya. Kita coba apakah style CSS-nya jalan yang telah kita buat. Kita klik save. Oke. Nah, jalan ya. Hanya memang dia agak rapat dengan email. Jadi kita bisa buat di sini 4, 4, lalu di sini 4. Ini juga 4, oke. Kita refresh, kita klik save, dan ya. Jadi posisinya sudah stabil ya. Kita bisa cek lagi, klik save. Oke, begitu ya teman-teman untuk validasi di Laravel. Selanjutnya kita coba menambah user, body, email, body, test.com, password, confirm password. Kita save. Oke, sudah berhasil ya. Kalau kita lihat, nah di sini ada Budi Setiawan sudah masuk. Hanya kita belum memberikan informasi bahwa sudah sukses ya, sudah berhasil disimpan. Maka kita perlu memberikan informasi kepada user bahwa data yang sudah di-save tadi berhasil disimpan. Nah, kita bisa kembali ke codingan, kita lihat di user controller, pada fungsi store, kita telah mengembalikan with success, artinya ada session, success, dan juga message, user berhasil disimpan. Maka data ini perlu kita ambil di form user ya. Nah, untuk mengambil data ini kita gunakan session. Jadi kita ke form user, kembali ke form user, kemudian oke, kita buat di sini aja ya. Di bawah row ini kita buat if, and if sudah ada, kita buat seperti ini. Lalu di dalam if ini kita buat session. Kita cek nih sessionnya nih. Get, kita buat success. Oke, seperti ini. Ya, nanti sessionnya kita ganti ya. Session yang di controller kita ganti. Kita pakai ini dulu. Kita di view pakai seperti ini. Lalu di dalam sini kita lampirkan kode untuk informasi sukses. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat lagi untuk yang error ya, yang false, yang gagal. Misalnya kita buat ini violet, kemudian alertnya kita ganti alert danger. Nah, kemudian variabelnya ini kita taruh di sini nih. Message, ya. Ini juga message. Nah, jika sudah, kita perlu edit di user controller. Nah, sessionnya with success. Jadi langsung aja nih, with success, langsung dengan pesan. Jadi kalau ada error, di sini kita ganti menjadi violet. Oke, kita simpan, kita coba cek lagi. Kita refresh dulu. Oke, sudah kita buat. Save. Oke. User berhasil disimpan. Nah, hanya tampilan kita belum bagus nih. Nah, untuk tampilan seperti ini, ya kita lihat aja langsung di template-nya. Nah, ini kita close. Ini close dulu, kemudian kita cari alert ya. Ini alert. Nah, oke, suksesnya seperti ini. Oke, kita lihat codingannya. So, page source. Dismissible alert. Oke, ini kita cari yang paling pertama aja, yang ungu. Coba kita kopikan.
Kalau ini yang danger, alert danger. Oke. Kita bawa ke codingan, kita rubah. Nah, ini kita paste di sini. Oke. Alert danger, alert dismissible. Roll alert. Ya, ini kita rubah. Message. Kita copy, kemudian kita ganti di sini. Oke, kita simpan. Kita kembali ke aplikasi kita coba refresh. Lalu kita isikan lagi. Kita enter. Oke. User berhasil disimpan. Oke, begitu ya teman-teman. Untuk mendapatkan session dari controller, kita bisa gunakan session get. Kemudian kita tangani bagaimana ketika data ini kita simpan ada terjadi kesalahan. Seperti kesalahan database. Nah, kita kembali ke codingan, kita bisa lihat. Nah, ini kita close. Kita ke user controller. Nah, di fungsi store ini, kita bisa gunakan ini ya. Kita cut dulu nih. Kita gunakan try and catch. Jadi seperti ini. Exception. Class ini ya, exception. Kita pakai. Use exception, sudah. Kemudian variabelnya kita kasih E saja. Lalu kita paste codingan kita. Nah, fungsi try and catch ini digunakan untuk menangkap error. Jadi ketika proses penyimpanan ini gagal, kesalahan di database misalnya, maka sistem akan menjalankan perintah catch ini. Jadi di sini kita bisa, ini kita copy, kita paste di sini, lalu kita buat aja filet. Kemudian kita ini aja ya, get message. Atau bisa juga kita buat aja seperti ini, ada kesalahan sistem. Oke. Jadi misalnya kita buat create email, kita ganti kolomnya emails. Oke, sudah. Kita coba. hi@test.com 123 password aja. Password, ini password. Kita save. Oke, ada kesalahan sistem. Nah, jadi seperti itu fungsi dari try and catch. Ya, hampir semua pemrograman mempunyai sistem seperti itu, mempunyai fungsi seperti itu, try and catch. Nah, selanjutnya kita kembali ke data users. Kemudian kita buat fungsi edit dan delete. Oke, pertama kita buat dulu buttonnya biar rapi. Kita ke index user, kemudian oke, ini edit. Kita buat aja di sini button class button primary. Kemudian kita buat di sini edit. Begitupun juga untuk delete ya. Ini delete. Button danger delete. Lalu kita buat linknya ahref. Ini root user edit. Kita ke edit. Nah, kemudian kita bawa datanya nih. Yaitu row ID. Untuk edit kan. Jadi apa yang mau diedit? Nah, kita pakai row ID-nya. Aref, oke, tutup. Oke, kemudian untuk delete, aref. Nah, ini kita kasih kosong aja dulu ya. Karena untuk menangani tombol delete, nah ini nanti dijelaskan lagi setelah kita tangani untuk proses edit. Oke, kita sudah simpan, kita coba refresh.
Oke. Nah, sekarang kita buat halaman editnya nih. Karena kalau kita klik, ya belum ada ya. Kita buat halaman edit, kita ke codingan, kemudian kita buat di sini untuk form usernya, kita buat aja form edit user.blade.php. Nah, kita kopikan aja semua ini, karena kan datanya hampir sama aja kan. Nah, lalu untuk passwordnya kita buat satu aja password. Kemudian kita kasih atribut value di inputan name. Atribut value edit name. Begitupun dengan email. Atribut value edit email. Lalu untuk password kita biarkan aja kosong. Jadi kita tulis begini, keterangan di bawah sini bahwa biarkan kosong jika tidak ingin mengganti password. Oke, nah tampilan kita sudah selesai. Di sini kita ganti value-nya update. Lalu ini jadi info aja. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat variabel ini yang nantinya kita kirim dari controller, dari user controller. Jadi kita sekarang ke user controller saja. Oke, ini user controller. Kemudian kita ke fungsi edit, kita ketik ini variabel edit. Kemudian user find ID. Selanjutnya return view users from edit user. Compact kita bawa variabel edit ya. Lalu jangan lupa untuk variabel yang lainnya kayak menu user aktif. Ini kita bawa juga ke dalam fungsi edit. Oke, kemudian kita kirim lagi menu users. Oke, sudah. Fungsi edit sudah, user controller. Selanjutnya kita ke fungsi update. Ya, fungsi update kita bisa buat validasinya juga terlebih dahulu. Request, validate. Kemudian kita isi name, required. Kemudian email, ini required juga. Oke. Selanjutnya kita buat di sini user find ID. Kemudian kita mulai update nih. Variable user kolom name sama dengan nilainya yaitu request name, kemudian user email, request email. Kemudian untuk password, jika password diisi, maka akan menggantikan password yang sebelumnya. Berarti kita buat kondisi di sini, if kita ambil request password, jika ada data password itu tidak kosong, jadi jika ada tidak null, dia tidak kosong, maka kita minta passwordnya itu diupdate. Jadi user password sama dengan has make request password. Oke. Nah, jika sudah kita lalu buat di sini user update. Oke. Nah, selanjutnya kita kirim aja atau kita kembali ya. Return bukan redirect. Return root users index. Kita pakai aja with
sukses, user berhasil diupdate. Oke. Oh, ini redirect. Oke, sorry ya, redirect route user index with success, user berhasil diupdate. Kita simpan. Ya, kemudian di sini kita juga bisa buat aja try and catch. Kita paste, lalu ini kita kopikan user index success, ini violate, user gagal diupdate. Ya, lalu kita tambahkan aja di sini error. Nah, errornya itu kita ambil variabel get message. Oke, seperti ini, lalu kita simpan. Oke, jika sudah, kita perlu buat di file index user untuk menangkap session. Nah, jadi biar gampangnya, kan file sessionnya kita itu kan sama saja. Cuma ada pilihan success atau violate. Jadi kita buat aja di form user ini sessionnya ini kita cut. Oke, sudah. Lalu kita buat aja di sini include. Oke, kita buat ini dulu ya, filenya saja. Buat filenya dulu, resource, oke, user, view. Kita buat di sini new file, notif.blade.php. Lalu kita pastekan di sini, oke, kita simpan. Ya, ini kita rapikan dulu. Oke, sudah, kita simpan lagi. Nah, form user blade. Nah, ini baru kita panggil nih. Notif, ini. Ya. Oke, sudah. Lalu, script ini juga. Jadi ini artinya melampirkan file ini ya, ke dalam sini. Oke, kita bawa ke index user nih. Index user kita pasang di sini aja ya, halaman user tambah, oke, kita pasang di sini aja. Oke, di sini. Ya, terserah teman-teman mau pasang di mana. Latihan ini ya kita pasang di bawah cut body. Oke, sudah, kita coba, kita edit, edit yang mana ya? Oke, Laila. Oke, encount kita ganti menjadi Laila. Oh, ini kita belum rubah, nanti dirubah ya. Labelnya ini, kita update. Oh ya, jadi kita perlu rubah dulu nih tujuannya. Karena ini kan dari form tambah yang kita copy. Maka actionnya kita perlu rubah agar ketika diupdate, dia ke fungsi update. Karena ini masih ke fungsi store. Coba kita lihat. Form edit user action, nah ini. Store kan, kita ganti menjadi update. Lalu kita kirimkan ID-nya edit ID. Kemudian jangan lupa kita pakai metode put. Nah, kenapa put? Karena kita bisa lihat di kita punya PHP Artisan root list. Kita bisa lihat untuk fungsi update di user controller ini, dia gunakan metode put. Maka di sini kita pun harus lampirkan metode put. Oke. Kita coba refresh. Ya, jadi kalau teman-teman lihat source kodenya, kita show page source. Kemudian kita lihat di sini codingannya. Oke, ini ya. Method post. Dan lihat ini variable name method value put. Nah, ini yang dibutuhkan sama Laravel nih. Begitupun dengan yang ini ya, token CSRF. Karena di file roots-nya kita gunakan fungsi resource, maka untuk update, dia otomatis menggunakan metode put.
Oke, begitu ya teman-teman. Kita close saja. Kemudian kita rubah di sini Laila. Lalu kita update. Oke, user berhasil diupdate. Kita close, kita lihat. Nah, lailaexample.com. Oke, fungsi update telah selesai. Nah, sekarang kita ke fungsi delete. Nah, untuk delete, teman-teman lihat lagi di PHP Artisan Root List. Ini metode delete yang dipakai dan juga fungsi destroy. Nah, maka caranya bagaimana? Oke, kita ke index user. Nah, untuk button delete, kita tidak bisa tangani seperti ini dengan menggunakan ahref karena kita punya di sini menggunakan metode delete. Dan di Laravel, dia meminta kode CSRF juga sebagai penanganan untuk fungsi destroy ini. Jadi ada token yang perlu kita kirimkan lagi agar bisa menjalankan fungsi destroy di user controller. Ya, dari sini kita pelajari bahwa di Laravel untuk metode delete, metode put, dan metode post, ini kita butuhkan CSRF, butuhkan token ya. Kalau kita gunakan 3 metode itu. Nah, jadi di sini kita buat saja, oke, ini kita buat form action root users destroy. Kemudian ini ID-nya, row ID. Lalu metode post, kita tutup, oke. Kemudian kita buat CSRF metode delete. Kemudian ini kita copy aja ke dalam sini. Kita buat button tipe submit. Oke, lalu di sini di form ini kita buat on submit return confirm. Are you sure? Oke, sudah. Ini kita hapus. Oke. Nah, jadi seperti ini. Kita coba cek di aplikasi kita refresh. Oke, ini error ya, tampilan error karena pakai form. Kita rapikan. Nah, ini kita buat aja div class deflex. Oke. Oke, sudah. Lalu di sini kita buat aja nih class margin right 2. Oke, belum. Kita pakai ini aja spasi nbsp. Oke. Oke, seperti ini. Nah, kita klik Nomi ya. Kita coba delete. Are you sure? Oke. Nah, dia sudah ke ini nih, ke user 2 nih. Hanya fungsi destroy-nya kita kan belum buat. Berarti jalan nih tombol delete kita. Tinggal kita tangani di user controller. Jadi sekarang kita ke user controller. Kita ke destroy, kemudian kita buat di sini variable user find ID. Kemudian jika usernya ada, if user ada maka user delete. Oke. Nah, jika tidak ada, kita kembalikan return redirect back with
Violate pesannya user not found. Oke. Begitupun ketika telah berhasil di-delete, kita buat success user berhasil di-delete. Dihapus. Oke. Oke, kita simpan. Nah, kita coba jalankan lagi. Nomi kita delete. Oke. Ya, user berhasil dihapus. Oke, begitu teman-teman mengenai CRUD kita di aplikasi Laravel. Ya, selanjutnya kita buat logout ya. Ya, ini kita perlu rapikan. Nah, kita pakai link dua ini aja ya. My profile dan logout. Oke. Nah, kita ke admin template. Kita ke admin ini, admin template. Kita cari profile. Nah, mana nih? Profile. Oh, paling bawah. Oke, ini ada logout. Jadi setting sama billing kita hapus. Oke, ini dihapus. Ya, my profile begitu aja. Lalu logout. Nah, teman-teman perhatikan di sini untuk link logout atau routes untuk logout, kita bisa lihat di sini. Oke, ini ya. Logout. Nah, intinya dia gunakan metode post. Maka otomatis dia menggunakan CSRF. Nah, jadi kita buatnya tuh seperti button delete yang sebelumnya telah kita buat. Nah, lalu linknya kemana atau tujuannya kemana? Ya ke sini, fungsi atau routes logout. Oke, jadi kita ambil aja fungsi delete di index user. Seperti ini, kita copy saja ini. Oke, kita bawa lagi ke admin template. Nah, kemudian kita paste di sini. Lalu kita buat button tipenya. Oke, ini button tipenya coba. Ini aja ya. Tipe submit. Lalu kelasnya kita pakai kelas drop down. Oke, seperti ini. Oke, terus ini kita copy. Kita bawa ke sini. Oke, kemudian ini kita coba kasih komentar dulu. Nah, kita refresh ya. Oh, sorry. Sebelum refresh, kita ganti aja langsung ini. Logout, row ID nggak perlu. Method post, method delete. Nah, ini hapus. Oke. Sekarang coba kita refresh. Oke. Ya, jalan ya. Artinya tampilan kita rapi, tidak ada yang rusak. Coba kita klik. Are you sure? Oke. Kita oke. Nah, kita sudah kembali ke halaman awal kita atau halaman roots-nya kita ya. Oke. Ya. Jadi jika kita refresh, oke. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin agar ketika kita login seperti ini, tes.com, password, lalu kita logout. Nah, kita mau agar ketika kita logout, kita klik OK, dia kembali ke halaman login. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini, di fungsi logout, kita lihat. Nah, dia pakai controller, authenticated session controller, destroy. Oke, jadi kita bisa langsung ke file ini. Kita ketik authenticated session controller ini. Oke, kita klik. Kita ke fungsi destroy. Nah, lihat nih. Di sini perintahnya, dia redirect ke sini. Ke roots awal nih.
Nah, kita mau dia redirect ke halaman login, berarti kita buat begini aja. Ini, redirect, roots, login. Oke, lalu kita simpan. Kemudian kita coba klik OK. Ya, berhasil ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk autentikasi logout-nya kita di aplikasi ini. Oke.